selamat pagi saudaraku dan keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah peristiwa Rut. Kita akan bersama-sama. Mungkin selama 1 bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Rut supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang bagus tentang pribadi demi pribadi yang menjadi tokoh-tokoh yang dapat kita pelajari. Karena mereka semuanya memberikan satu jejak, entah itu kesalahan, entah itu juga bagian kebenaran, entah itu pertobatan. Kita akan belajar bersama-sama dari mereka. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan di renungan ini, kita berdoa. Tuhan, Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati kami dengan Roh-Mu, supaya kami bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Elimelek. Seseorang yang kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak memiliki kapasitas. Sekalipun dia kelihatannya sangat memperhatikan tentang kondisi keluarga dia, ingin menyelamatkan keluarga dia, tetapi sebenarnya di belakang itu semuanya ada sesuatu yang false, ada sesuatu yang salah. Hari ini mari kita belajar dari seorang yang namanya Elimelek supaya kita semuanya tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang banyak di hidup kita. Yang pertama, pelajaran apa yang dapat kita petik dari seorang yang namanya Elimelek? Yang pertama gini, jadilah orang Kristen yang tahan banting. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa ada masa kelaparan di Israel atau di daerah yang namanya Efrata Bethlehem. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kelaparan ini bukanlah sebuah kelaparan yang bersifat menyeluruh di sebuah daerah Israel. Ternyata bukan seperti itu. Jadi kelaparan ini adalah kelaparan yang sebenarnya adalah kelaparan yang biasa-biasa. Satu kelaparan yang sifatnya mungkin sebuah wilayah sekecil aja, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, begitu Elimelek, begitu dia melihat kelaparan, dia melihat satu situasinya dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, seringkali kita seperti Elimelek, ketika kita melihat sebuah masalah, kita seringkali menjadi orang Kristen yang tidak tahan banting. Kita selalu berfokus kepada masalah, kita fokusnya kepada situasi yang buruk, kita fokusnya kepada sesuatu yang tidak baik, itu yang dibesarkan, itu yang mengisi ruang hati, itu yang mengisi ruang pikiran, itu yang mengisi kemudian ruang iman kita, ruang rohani. Apa yang dilakukan oleh Elimelek, dia mengajak keluarganya keluar dari tanah asli mereka. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak mau berada dalam satu kesulitan, kesusahan. Betul, saya tahu setiap orang seringkali memilih untuk dia tidak menjadi orang yang menderita. Saya tahu bahwa kita punya kecenderungan bahwa kita tidak mau mengalami kesulitan. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu seringkali memakai kesulitan. Bahkan situasi, masa-masa kehidupan di hidup kita semuanya, bahkan alam diizinkan Tuhan mungkin untuk membuat kita mengalami kesusahan. Bukan berarti bahwa Tuhan jahat, tidak. Di sana ada satu proses pembentukan supaya kita menjadi orang-orang yang tahan banting. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang menjadi petarung kehidupan, petarung iman itu sangat kuat. Jangan menjadi satu seperti Elimelek. Begitu ada masalah, langsung letoy. Begitu ada masalah, langsung marah. Begitu menghadapi masalah, langsung nyalahin Tuhan. Begitu menghadapi masalah, selalu cari aman. Dia tidak pernah berespon dengan baik. Setiap kali menghadapi masalah, setiap kali itu jika dia tidak mau bersentuhan dengan masalah, tidak berani menghadapi masalah, tidak berani bertarung dengan masalah. Watchman dia berkata demikian. Bagaimana caranya kamu menaklukkan rasa takut atau masalah-masalahmu? Hadapi masalahmu itu. Jadilah petarung dengan masalah itu. Jadilah kuat dengan masalah itu. Jangan menjadi orang yang letoy, lebay. Sedikit-sedikit punya masalah, nyalain orang. Sedikit-sedikit punya masalah, nyalain pemimpin. Sedikit-sedikit punya masalah, nyalain Tuhan. Sedikit-sedikit punya masalah, nyalain lingkungan, nyalain situasi. Jangan seperti Elimelek. Maka pelajaran yang pertama dari Elimelek adalah jadilah seorang Kristen yang tahan banting. Jangan memperbesar wilayah masalah.
Jangan memperbesar wilayah keburukan. Jangan memperbesar wilayah-wilayah yang tidak bagus, yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita petik dari Elimelek? Yang pertama adalah jangan pernah menjadi orang Kristen yang sifatnya selalu mencari jalan pintas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Elimelek dia melihat kotanya itu sedang mengalami masalah, seharusnya di sana dia bertekun, seharusnya di sana dia cari solusi, harusnya di sana dia bertahan. Karena dengan bertahan itu dia akan menemukan masalah-masalah yang sulit luar biasa. Kemarin Bapak Ibu ada salah satu jemaat yang konseling bersama-sama dengan saya. Dia menceritakan ketika situasi COVID ini sulit, beberapa pengusaha-pengusaha mereka mengalami penurunan, tapi dia bertahan dalam bisnis dia. Dia berusaha terus-menerus. Dia tidak mencari jalan pintas, dia tidak mencari jalan tol. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan membangkitkan bisnis dia. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang baru di dalam setiap usaha dia. Nah, kalau kita mengalami masalah, jangan pernah kita selalu mencari jalan pintas, selalu mencari jalan yang mudah. Jalan yang mudah belum tentu itu adalah jalan yang baik, jalan yang benar. Seringkali justru jalan-jalan mudah itu justru yang akan menghancurkan kapasitas dan potensi besar di dalam diri kita. Jalan mudah seringkali justru merugikan dan menghancurkan semua masa depan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Elimelek ketika dia melihat kotanya menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Jalan pintas dia tempuh. Apa yang dilakukan? Dia mulai pindah menuju satu kota atau satu daerah atau satu negara yang disebut Moab. Selalu menghadapi masalah, bukannya mereka atau Elimelek itu berdiri menjadi pribadi yang benar-benar akhirnya mencari solusi, terus kemudian menghadapi masalah, tapi dia selalu cari jalan pintas. Jalan pintasnya adalah tinggalkan. Jalan pintasnya adalah pergi. Jalan pintasnya adalah lari jauh. Dan itu menjadi masalah bagi kita semuanya. Sebagai gembala sidang, saya banyak mengalami dan banyak memberikan konseling kepada keluarga-keluarga yang menikah. Dulu pernah dari sebuah keluarga kita, ketika mereka memiliki masalah keluarga, dan mereka datang kepada saya karena masalah ekonomi, akhirnya apa yang terjadi? Mereka berkata kepada saya, ya keputusan kami harus cerai. Nah, ini adalah satu kecenderungan dari orang, begitu dia menghadapi masalah di rumah tangga berkaitan dengan ekonomi apapun juga, selalu cari jalan pintas. Apa itu jalan pintasnya? Cerai. Apa itu jalan pintasnya? Pisah. Apa itu jalan pintasnya? Selalu jalan pintas yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap usaha-usaha juga yang kita lakukan, ketika kita kemudian menghadapi kesulitan, ada banyak orang juga melewati jalan pintas. Pada waktu saya pelayanan di Cianjur, saya waktu itu belum ada kendaraan, saya naik angkot. Bapak Ibu, ada beberapa anak-anak remaja, kira-kira usianya sekitar 17 tahun. 17 tahun, anak ini bercerita dengan teman-teman dia di dalam angkot itu. Dia berkata semikian, kalau aku tidak melacurkan diriku, ya aku tidak akan bisa beli HP. Makanya dia tunjukkan, ini gara-gara aku melacurkan diriku. Dia bicara kepada teman-teman dia. Dan ternyata memang dia adalah cabai-cabean. Nah, ada berapa banyak orang-orang juga ketika dia menghadapi masalah krisis ekonomi, mereka mencari jalan pintas. Jalan yang mudah. Mereka tidak mau sulit. Mereka pengennya itu gampang, dapat duit mudah, tapi jalan pintas. Tapi itu jalan yang dia tempuh, itu yang menghancurkan, merusak masa depan dia. Yesus berkata begini, apa untungnya kamu dapat seluruh dunia ini, kekayaan dunia ini, kalau jiwamu itu binasa? Jangan cari jalan pintas. Jangan cari jalan pintas. Beberapa hari kemarin ketika saya melakukan sebuah pelayanan untuk mendoakan seseorang, Bapak Ibu, saya ketemu dengan salah satu jemaat yang di sebuah gereja. Dia cerita kepada saya bahwa gerejanya sedang bermasalah. Nah, karena gerejanya sedang bermasalah, jalan pintasnya adalah dia mau tinggalkan gereja dia. Waktu dia bicara dengan saya kemudian nasihatin sama dia. Jangan menjadi jemaat yang gampang pindah. Jangan menjadi jemaat yang gampang cari jalan pintas mudah. Kalau kamu punya masalah dengan gembalamu, kalau kamu punya masalah kemudian dengan orang-orang di dalam gerejamu, jalan pintasnya bukan kamu pindah. Harusnya kamu malu. Kalau kamu pindah terus-menerus, kapan kamu dewasa? Kapan kamu bertumbuh karaktermu? Kapan pikiranmu menjadi pikiran yang baik, yang positif?
Kapan kamu dipercaya dengan pekerjaan-pekerjaan dan karya Tuhan yang besar? Kalau hidupmu hanya dipenuhi dengan jalan pintas, punya masalah di gereja, punya masalah dengan seluruh jemaat, punya masalah dengan gembala, mungkin kamu pergi. Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, justru setiap masalah itu mendorong kamu jadi dewasa. Saya nasihatin dia. Kamu akan dikatakan oleh Tuhan jahat ketika gembalamu memiliki kelemahan, keterbatasan. Dia bukan malaikat. Dia bukan Superman. Gembalamu juga punya kelemahan dan keterbatasan. Kalau gembalamu sedang menghadapi masalah keterbatasan, mungkin dia mengambil keputusan-keputusan salah, harusnya kamu dampingi, doakan dia. Bergumul. Berapa banyak kamu sudah doakan? Seringkali orang-orang hanya bisa nyalahin gembalanya, nyalahin itu semuanya, tapi berapa banyak kau doakan? Berapa banyak yang kau dukung? Orang tidak pernah memahami tentang bagaimana pergumulan gembala sidang. Seringkali mereka hanya bisa menyalahkan, seringkali mereka hanya bisa nuntut, tapi coba teliti. Berapa banyak yang ketahui tentang pergumulan seorang gembala? Nah, seringkali begitu. Makanya saya menasihati dia, supaya dia tetap bertahan di dalam gereja dia. Akhirnya dia berkata, kok beda Pendeta Yohanes memberikan nasihat. Beberapa orang-orang pemimpin mengatakan, iya bunda. Saya bilang, kamu tidak tahu. Tuhan itu memakai dan melahirkan kamu di sebuah gereja, ditempatkan di sebuah gereja, karena kau sedang dibentuk, karena kau sedang didewasakan, karena kau sedang dibuat menjadi orang yang makin hari makin bertumbuh dewasa. Dan dewasa itu melalui gesekan demi gesekan. Jadi, jangan cari jalan pintas. Akhirnya saya doakin dia untuk dia bertahan di dalam gereja dia. Dan saya bersyukur kalau dia bertahan di dalam gereja dia. Tidak perlu kau pindah di gereja saya. Tapi kalau kau membutuhkan pergumulan, kau membutuhkan konseling, datang kepada saya. Nah, Bapak Ibu, jangan gampang menjadi pribadi yang mengambil jalan pintas. Ada orang-orang yang sudah tahu dia kolesterol. Kalau dia makan makanan yang berbau dengan kolesterol, itu akan membuat dia mengalami sakit. Tapi sikat. Makan, sikat. Kan masih ada jalan pintas. Setelah makan, kita minum obat kolesterol. Ada orang-orang yang diabetes. Dikatakan, jangan kamu makan makanan atau minum-minum yang bersifat manis. Nanti kamu akan kena lagi diabetes dan kemudian itu bisa berakibat fatal dalam tubuhmu. Tapi jalan pintas, sikat, makan, minum yang manis-manis. Jalan pintasnya, minum obat diabetes. Nah, seringkali kita jadi orang-orang Kristen juga begitu. Hidup dengan jalan pintas. Elimelek itu mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Yaitu, hidup itu selalu dimanai dengan jalan pintas. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari dua hal dari Elimelek. Besok kita akan belajar kesalahan dari Elimelek supaya kita tidak menjadi buruk lupa, buruk pikiran, buruk pengertian. Besok kita belajar lagi dari Elimelek. Beberapa kesalahan-kesalahan yang diambil oleh Elimelek. Saya meminta dan menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya. Renungan firman Tuhan ini saya buat sebenarnya adalah supaya Bapak Ibu semuanya ada di rumah. Kumpulin keluarga, diskusikan apa yang sudah saya bagikan itu di rumah masing-masing. Supaya Bapak Ibu semuanya tidak keluar. Supaya Bapak Ibu terjaga dari COVID-19 ini. Maka berdiam dirilah. Bangunlah kalau persekutuan-persekutuan di keluarga. Hindari banyak keluar. Apalagi sekarang COVID-19. Itu lebih berbahaya penyeberangannya atau carrier-nya. Sekarang lewat udara. Itu lebih berbahaya. Makanya orang-orang sepuh atau anak-anak jangan dibawa dalam keluar. Lindungi dia, dijaga di dalam rumah. Kalau bapak-bapak, ibu rindu untuk kemudian beribadah, renungan-renungan tiap hari ini, semoga menjadikan renungan di dalam keluarga. Dipimpin oleh kepala keluarga, didiskusikan, kemudian didoakan bareng-bareng. Juga doakan seluruh keluarga GSJA. Doakan juga gembalamu, doakan bisnisnya. Saya berharap kita semuanya memaknai benar-benar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita belajar dua hal dari Elimelek hari ini tentang kesalahan dia. Besok kita akan belajar lagi dari Elimelek tentang kesalahan-kesalahan yang diambil oleh Elimelek. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami lagi supaya kami menjadi pribadi yang tidak seperti Elimelek untuk kami mengambil kesalahan-kesalahan karena kami, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mungkin tidak siap dengan pergumulan, tantangan, dan perubahan. Terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan oleh
peristiwa dari Elimelek ini, untuk kami tidak menjadi orang yang kemudian tidak tahan banting menghadapi masalah penderitaan. Untuk kami tidak gampang kemudian menjadi orang-orang yang Tuhan memilih jalan pintas. Dan itu yang merugikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami, mereka yang memiliki pergumulan di bisnis mereka. Tuhan, Engkau jamah, Engkau memberkati, beri kekuatan iman, beri kekuatan rohani, beri kekuatan pikiran yang baik, beri kekuatan pikiran yang sehat. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang tidak memiliki pekerjaan. Engkau jamah, Engkau pegang hidup mereka, dan berkati dengan cara-cara yang ajaib Tuhan. Berkati Tuhan para dokter, berkati para suster, berkati juga Tuhan cleaning service, supaya mereka semuanya menjaga Tuhan diri mereka, supaya mereka tidak terpapar dari COVID-19 ini, supaya mereka Tuhan melakukan distancing, social distancing, supaya mereka semuanya Tuhan tinggal di dalam rumah mereka, supaya mereka semuanya Tuhan memakai masker, menjaga kebersihan mereka, supaya mereka bisa menyelamatkan seluruh keluarga mereka. Tuhan memberkati juga secara khusus buat para pakar virus, supaya mereka menemukan antivirus. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan bangkitkan negara kami menjadi negara yang benar-benar makmur sejahtera, sehingga kami semuanya menikmati sejahtera. Berkati presiden kami, Tuhan lindungi, jagai, berkati dengan hikmat, marifat, dan takut akan Tuhan, supaya beliau Tuhan dapat mengurai masalah-masalah di Indonesia ini, dan secara khusus krisis ekonomi, krisis kesehatan ini Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati perekonomian kota kami, Engkau memberkati niaga, Engkau memberkati juga Tuhan agrowisata, agrobisnis, Engkau memberkati perhotelan, Engkau memberkati pertanian, Engkau memberkati perikanan, Engkau memberkati peternakan, Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, Engkau memberkati lurah, desa, RW, RT. Engkau memberkati gereja-gereja yang di Cipanas, supaya kami bisa bergandeng tangan, menjaga dan terus bisa bersatu. Memberkati pengurus PKSG yang baru, Tuhan Engkau campur tangan. Memberkati gereja kami Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami makin hari makin tumbuh rohaninya. Makin hari makin Tuhan makan firman Tuhan, makin hari makin dewasa, bukan hari makin sempit. Kami berdoa karakternya makin hari makin tumbuh jadi lebih baik. Bukan menjadi turun, tapi menjadi lebih baik. Sehingga hidup mereka menjadi berkat. Sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan, tetapi mereka menjadi Tuhan berkat, menjadi sokong guru bagi banyak orang. Tuhan memberkati pergumulan kami, untuk kami memiliki sebidang tanah dan gedung, untuk kami bisa bangun gereja, sehingga kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan, kelas-kelas pemuritan, supaya kami semuanya Tuhan betul-betul aman Tuhan. Terima kasih, kami berterima kasih. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani dari Kristus Yesus menyertai kita hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.